Kabupaten Pati dikenal dengan slogan Bumi Minatani. Secara geografis, Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora di bagian selatan, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Kabupaten Pati dikelilingi pegunungan kapur, perbukitan, perkebunan dan sungai yang menjadi salah satu tempat mata pencarian masyarakatnya. Kabupaten Pati merupakan daerah strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, diimbangi dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar untuk dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari potensi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan olahan sumber pangan lokal. Dengan segala potensi yang dimiliki, Kabupaten Pati berusaha mewujudkan daerah yang tercukupi dari segala bidang. Pengembangan beberapa sektor potensial diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi daerah. Guna mewujudkan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Ketahanan Pangan terus berkomitmen meningkatkan ketersediaan pangan dan menjamin kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah program Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Tujuan dari Desa Mandiri Pangan adalah untuk membuat masyarakat desa yang sebelumnya miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan menjadi mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbasis kearifan lokal. Salah satu bukti nyata program Desa Mandiri Pangan yang dicanangkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah pemberian bantuan ternak kepada kelompok afinitas Lawang Rejeki di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi, dan kelompok afinitas Bareng Mukti di Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambakromo. Bantuan berupa kambing jenis Jawa Randu sebanyak 22 ekor di masing-masing kelompok afinitas diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai upaya mendorong Desa Mandiri Pangan yang berbasis peternakan. Selain itu, kelompok ternak Desa Pucakwangi telah mampu menggulirkan kambing kepada kelompok lainnya. Sebagai bagian monitoring secara rutin, Dinas Ketahanan Pangan juga terus memberikan pendampingan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan rutin kepada kelompok ternak terkait permasalahan yang dihadapi oleh kelompok afinitas. Wes berkembang piro iki? Awalnya mulai 17 jadi 28, Pak. 28 berarti pertambahannya sekitar 6 ya. Iya. Wes digulirke selanjutnya anu apa? Warga Kelompok di Jatilawang. Jatilawang piro sing wis gulirke? Kemarin kirim sana 8. 8 ya. Iya. Oke. Berkembang menang gitu. Belum ada, Pak. Sementara ini baru itu dulu. Soalnya kan ngembanginnya kan itu antar kelompok, Pak. Bukan perorangan kemarin itu. Kelompok Jatilawang satu kampung. Iya, satu dusun sampai di DRT gitu. Kira-kira bermanfaat Kak? Alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah cukup membantu ya. Cukup membantu. Ya. Kembangke terus dan tambah akeh disedekahno nang nggone warga miskin yang lainnya. Insyaallah, Pak. Ya. Insyaallah. Tetap kompak kelompoknya. Terus kira-kira nganu Om, untuk kedepannya apa demi kemajuan kelompokmu? Kira-kira sing mbok butuhke apa? Nah, saya kalau butuhke niku misale sing contoh sederhana niku kula ningali kelompok lainnya niku punya mesin penyacah rumput.
Misalnya untuk pengelolaan limbah kotorane itu mbok produksi gawe pupuk, mbok butuh apa itu? Kalau kemarin mesin untuk bikin apa istilahnya organik atau kompos itulah, itu yang belum saya tahu. Kalau ada bantuan ya dikasih tahu ya, tolong dibantu lah. Karo pelatihannya ya, pelatihan. Teorinya lah. Oh iya. Nama saya Bapak Sutomo dari kelompok Ngudi Lestari Desa Pucakwangi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati atas pemberian bantuan berupa kambing kepada kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk masyarakat khususnya Desa Pucakwangi. Pripun Pak perkembanganipun? Nggih, Pak. Di tang niku waune kan 17 lajeng. Tetep iki anak-anak niku jumlah awit niku antes iki menanten 16. Sing digele iki 8. Berarti pun nganu nggih, pun perkembangannya pun 100% nggih. Saka 17 dadi tambah anakane ana 16. Nggih, niku 100% enten niku. Nggih. Lah niku Pun digulirke nganu pinten? Teng diparingke teng kene warga. 8, Pak. 8 nggih, 8. Kinten-kinten wargane do seneng mboten di. Wis tinggal iki nggih seneng uyang guyu ngoten. Berarti bermanfaat nggih, bermanfaat kangge warga sanesipun ngono. Nggih. Terus harapannya jenengan Mbah ke depan kan kelompoknya jenengan iki pun lumayan maju. Nah, misalnya ke depannya ben luwih maju meneh kira-kira sing jenengan karepke napa? Nggih, jane iki niku mesin kaki nyacah rumput nang arek-arek wingi pun asal lengseran iki ngene sederek niku. Oh, nggih. Oh niki cacah rumput kangge lembu, nang terus rembune didol terus niki disilah. Diampilke Nggih, mriki. disilah mriki. Lah nek niku kok diparingi niku lho, Pak. Nang ngarit niku lho, mergo kadah tanduran suket teng Jawi niki nek wong pas badhe ngatur untuk kathah lek upama udan Nggih, repot. kaisare dipayone ten saged dilepokke mriku. Oh, motor roda 3. Nggih, Nggih, roda nggih. 3. Nggih, pangestunipun mawon mugi-mugi mangke kula saged ngusahaken napa bantuan sing jenengan karepke. Nggih, Pak. Terus dipun uri-uri nggih. Nggih, Pak. Dipun kersane berkembang dan bermanfaat kagem masyarakat sanesipun. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat Mas atas bantuanipun saking Dinas Ketahanan Pangan ingkang wujudipun mendo. Lah nika nggih kanca-kanca nggih sami nggih seneng sanget dah. Malah nika sampun kerep dados kathah. Lah mugi-mugi mboten namung menika saged berkembang langkung kathah. Lajeng mangke saged diguliraken kelompok-kelompok sanes. Akhiripun saged bahagia kelompok ternak kambing Ngudi Lestari menika Mas. Matur nuwun atas bantuanipun saking Dinas Ketahanan Pangan bilih menika nggih saat menika dereng saged napa nggih mboten saged ngaturi napa-napa. Dek unjukan dek napa mboten saged ngaturi napa-napa sebab kula niki teng kandhang. Nama saya Parno, saya dari Ketua Kelompok Lawang Rezeki mendapat bantuan guliran dari kelompok Ngudi Lestari berupa kambing berjumlah 8 ekor. Saya berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan atas bantuannya yang sudah kami terima. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kelompok kami. Pada siang hari ini saya berada di depan kandang kelompok afinitas Desa Bremi Bahagia, Desa Bremi, Kecamatan Gembong. Kelompok ini beberapa waktu yang akan datang, tidak terlalu lama, akan menerima bantuan
ternak berupa kambing dalam program kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu program kegiatan Desa Mandiri Pangan. Harapan kami kelompok ini bisa mengembangkan bantuan yang diberikan dan bisa menggulirkan anak-anak dari ternak yang nanti akan diperbantukan itu kepada kelompok afinitas yang lain, sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Bremi ini bisa meningkat, bisa bertambah, dan syukur-syukur jika di kemudian hari kelompok ini bisa menjadi pionir atau menjadi kelompok rintisan yang bisa menjadi percontohan bagi kelompok lain. Kami optimis karena melihat persiapan kandang yang ada di belakang kami ini cukup bagus, yang menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dan mereka sangat bersemangat untuk menerima bantuan ini. Semoga kita semakin sejahtera. Saya Sobirin, Ketua Kelompok Afinitas Bahagia Desa Bremi, Kecamatan Gembong. Terima kasih atas binaan dan arahan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan. Sementara itu di Desa Klakah Kasihan, Kecamatan Gembong, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terbentuknya kelompok wanita pangan Domo Makmur. Keberadaan kelompok wanita pangan ini merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Kelompok ini terbentuk sejak tahun 2019 dengan 15 anggota aktif. Saya Miatun, ketua kelompok wanita pangan Dukuh Domo, Desa Klakah Kasihan, Kecamatan Gembong. Melalui pembinaan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, kelompok kami bisa memanfaatkan bahan pangan lokal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah home industry, olahan berbasis ketela, talas, pisang, dan lain-lain. Produksi kelompok kami antara lain peyek, setik bawang, ceripeng pisang, ceripeng singkong, dan juga nasi jagung dan kue. Harapan kami semoga produk olahan kami dapat diterima pasar dan diterima masyarakat luas. Terima kasih. Dengan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan, diharapkan wanita pangan di desa ini lebih mandiri guna membantu ekonomi keluarga. Wanita pangan Dukuh Domo, yes! Potensi sorghum. Tanaman sorghum atau cantel sendiri merupakan tanaman serbaguna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif, pakan ternak, dan bahan baku industri. Hal itu mendorong kelompok pangan Rejo Tani Desa Selorejo, Kecamatan Gembong membudidayakan tanaman sorghum. Tanaman sorghum yang melimpah diberdayakan untuk menghasilkan nilai tambah dengan mengolah makanan yang berbahan baku sorghum. Melihat peluang ekonomi yang menjanjikan, Muhtadi selaku Ketua Kelompok Rejo Tani dan 20 anggotanya berupaya meningkatkan produktivitas tanaman sorghum di kawasan desanya. Meski kurang populer, sorghum memiliki segudang manfaat dengan kandungan serat yang tinggi. Dibandingkan nasi, sorghum diklaim lebih unggul dalam hal nilai gizi. Kandungan gizi sorghum sangat tinggi. Sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat bagi tubuh. Sorghum juga diklaim baik untuk dikonsumsi penyandang diabetes karena kandungan gulanya yang rendah. Pada awal usahanya, Muhtadi mengaku masih kesulitan untuk memasarkan produk olahan sorghum hasil kelompoknya. Selama ini, masyarakat belum mengetahui kandungan tanaman ini. Hal inilah yang menjadi tantangan Muhtadi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati untuk memperkenalkan sorghum sebagai alternatif bahan pengganti nasi. Dengan hadirnya program Mandiri Pangan, diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Pati.
Melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal di pedesaan, Dinas Ketahanan Pangan berupaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pati yang sejahtera di bidang pangan.